Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya terkait dengan linear programming. Ini pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah metode simplex ya. Kemarin di pertemuan awal kita sudah mencoba untuk mereview seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan analisis optimasi, dan ternyata memang menjadi problem adalah metode simplex tadi. Kita juga sudah bahas terkait dengan analisis optimasi, di mana ketika kita punya fungsi tujuan dan memiliki fungsi kendala. Yang minggu-minggu kemarin kita bahas satu fungsi tujuan dengan satu fungsi kendala. Ketika persamaan kita menggunakan Lagrange multiplier fungsi kendalanya ya. Ketika fungsi kendalanya dia dalam bentuk pertidaksamaan, kita menggunakan Karaskun-Tucker. Nah, pada hari ini kita akan membahas analisis optimasi ketika fungsi tujuan tetapi memiliki lebih dari satu fungsi kendala. Ini yang kita biasa sebut dengan linear programming ya. Nanti ada 3 metode. Yang pertama metode grafik. Ini menurut ya seperti yang sudah saya tanyakan, ternyata sudah disampaikan oleh Pak Harno. Dan yang kedua menggunakan metode aljabar. Ini juga sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Harno, dan kita akan fokus di metode simplex karena ini metode yang paling mudah ketika fungsi tujuannya satu tetapi fungsi kendalanya lebih dari 2 atau 3. Kalau metode aljabar akan kesulitan, apalagi metode grafik ya. Nah, ini konsep linear programming ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep aljabar linear ya, dikembangkan oleh George P. Dantzig 1947, yaitu Dantzig menciptakan metode simplex ya. Nah, nanti ini ternyata linear programming itu pada dasarnya juga Dantzig tidak sendirian, artinya dikembangkan juga oleh orang lain, yaitu di Kantorovich tapi di bidang produksi. Nah, ternyata jauh sebelum itu ada Fourier. Fourier itu dia 1826 sudah merumuskan lebih awal terkait dengan linear programming. Nah, di dasarnya seperti ini. Kita punya input K dan L, kita punya output A dan B. Nah, maka sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, yaitu barang A dan B, dengan menggunakan dua macam input K dan L ya. Baik barang A maupun B masing-masing menggunakan input K dan L dalam proses produksinya. Setiap unit output A memerlukan 4 unit input K ya, cara bacanya A butuh 4K ya, dan 3L. Sedangkan untuk unit B membutuhkan 2K dan 4L ya. Harga jual produk A dan B masing-masing 5.000 dan 6.000 per unit. Jumlah persediaan input K dan L masing-masing 100 dan 120 unit. Berapa unit A dan B yang harus diproduksi agar penerimaan maksimal? Ini contoh soalnya seperti ini ya. Tinggal kita turunkan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Nah, kita lanjut lagi ya. Di dasar linear programming adalah seperti ini tadi. Z sama dengan 5.000A plus 6.000B. Ya, fungsi kendalanya adalah 4A plus 2B kurang dari sama dengan 100, 3A plus 3B kurang dari sama dengan 120. Ya, kalau kita balikan lagi tadi ke slide sebelumnya, maka ini fungsi tujuannya kita bisa gambarkan seperti ini. Kita mau memproduksi A dan B sebanyak berapa? Ya, dengan fungsi kendalanya berapa? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk umum model linear programmingnya itu ada dua. Ketika fungsi kendalanya dia kurang dari sama dengan, maka ini merupakan fungsi maksimisasi. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan, maka minimisasi. Cukup kalian pahami ini saja. Ini rumusan yang ini ya, kalau di dalam bentuk formulasi matematisnya ya akan seperti ini. Kurang dari sama dengan, maka dia akan
bentuknya adalah fungsi maksimisasi. Kalau lebih besar sama dengan, maka minimisasi. Ini salah di sini ya. Silakan nanti direvisi sendiri. Nah, kita bisa menggunakan metode grafik nih. Metode grafik ini ketika kalau saya SMP dulu sudah diajarkan ya. Tinggal nanti bikin 2 titik, mana y-nya sama dengan 0, x sama dengan berapa, y-nya y sama dengan 0, x berapa, dan tarik garis. Lebih besar dari sama dengan, nanti areanya adalah harusnya sebelah sini. Kurang dari sama dengan, nanti areanya adalah sebelah sini. Ya harus lebih kecil. Ini harus ke sana, lebih besar sama dengan, artinya lebih besar dari 5 dan 4 ya, titik-titik ini ke arah garis sebelah kanan. Kalau kurang dari sama dengan, dia di sebelah kiri areanya yang sesuai dengan persyaratan fungsi kendalanya ini. Ini metode grafik. Nah, ini silahkan nanti dicoba sendiri ya. Ini sudah mengulang saja dari Pak Harno. Nah, berikutnya asumsi dari linear programming. Ini sifatnya pertama proportionality. Nah, seandainya ada variabel xc, kontribusinya terhadap biaya adalah CJ-XC dan kontribusinya terhadap I tertentu kendala adalah HIJ-XC. Nah, sebagai contoh, jika XC sama dengan 10, kemudian biaya dari aktivitas adalah 10 CJ. Jika XC 20, maka biaya dari aktivitas tadi 20 CJ, dan seterusnya. Ini proportionality. Berikutnya additivity. Asumsi ini menjamin bahwa total biaya merupakan penjumlahan dari individual cost yang total kontribusinya terhadap I ya, terhadap batasan I tertentu merupakan jumlah dari individual kontribusi dari masing-masing aktivitas itu. Ya, tinggalnya penjumlahan. Berikutnya divisibility. Asumsi ini meyakinkan bahwa variabel keputusan dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan fraksional dan tingkatan kendala, sehingga sifatnya adalah nilainya non integer ya. Untuk masing-masing variabel ini diizinkan. Jadi nilai dari variable decision yang sifatnya non integer itu bisa diizinkan. Ini susah untuk memahami. Ini kita yang penting paham ketika mengerjakan linear programming yang saja. Nah, ini metode yang kedua adalah metode aljabar ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut: standarisasi rumus model. Tindakan tahap pertama dengan menolkan semua variabel keputusan. Berdasarkan koefisien variabel keputusan terdapat pada fungsi tujuan, tentukan salah satu variabel dengan optimalitas terbaik ya, sesuai dengan masalah, apakah itu maksimisasi atau minimisasi. Kemudian kerjakan penyelesaian tahap berikutnya berdasarkan kelaikan variabel pilihan tadi. Jika sudah terdapat kemungkinan perbaikan optimalitas, berarti pekerjaan selesai. Jika belum, ulangi tahap 3 dan 4 terus menerus sampai dapat penyelesaian optimal. Ini metode aljabar ini sifatnya trial and error ya, maka tidak efisien secara waktu mengerjakan linear programming dengan metode aljabar. Contohnya seperti ini: maksimumkan fungsi tujuan z sama dengan 25x1 plus 15x2. Fungsi kendalanya ini 3x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24. 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 20, 3x1 kurang dari sama dengan 21, di mana x1 dan x2 harus lebih besar dari 0. Ya, kalau kita buat dalam fungsi bentuk grafik, metode grafik ini mudah ya, lebih mudah metode grafik dibandingkan metode aljabar. Ya, tapi ini tinggal kita inikan saja. Ya, nah, untuk metode aljabar tidak saya jelaskan ya, hanya nanti sekilas-sekilas saja yang kita fokus di metode simplex. Ini standarisasi ya. Nah, berikutnya semuanya dinolkan. Nah, maka nanti ketika x1 dan x2 0, maka z-nya 0, s1 dan x3-nya sama dengan 21. Jika x2 0 karena x dengan lebih besar sama dengan 5, maka x1 8 ini tidak layak, x1 10 tidak layak, x1 7 ini layak. Ini tinggal dimasukkan saja. Ketika S1 8, masukkan ke fungsi kendala yang sebelumnya ya, mau layak atau tidak. Karena ada 3 fungsi kendala ya. X1 nya 8, misalnya X1 ya tinggal dimasukkan saja layak atau tidak layak. Nah, ini kita tidak menggunakan ini.
Nah, ini kalau selanjutnya ya, nanti PowerPoint-nya saya kasih untuk memudahkan mempelajari dua metode sebelumnya. Jadi kita nanti fokus di metode simplex saja. Nah, ini langkah berikutnya ketika X1 sama dengan X2 harusnya layak memang. Maka kalau belum optimal maka teruskan tahap berikutnya, X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 2 dan seterusnya. Ini trial and error. Ya, trial dan error. Tidak efisien secara waktu. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini, fokus pada metode simplex. Simplex ini merupakan kependekan dari simple linear example ya. Ini dikerjakan secara sistematik bermula dari penyelesaian dasar yang layak ke penyelesaian dasar yang layak berikutnya. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai temukan penyelesaian yang optimal. Metode simplex ini bermanfaat jika fungsi kendala memang lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Bayangkan kalau misal pakai metode aljabar, trial dan error itu akan sangat lama. Kita bisa menggunakan metode simplex. Nah, pengertiannya, simplex itu merupakan metode pemecahan persoalan programasi linear yang kompleks sifatnya, luas dan besar yang dengan metode aljabar dan grafik sulit dan tidak dapat diandalkan. Yang kita bisa menggunakan tableau berkolom variabel dasar atau tableau berbaris CJZC, tapi kita akan bahas satu saja ya. Tidak semuanya saya bahas karena pada dasarnya sama saja. Nah, ciri khas metode simplex ialah dengan memasukkan kegiatan disposal atau disposal activities. Nanti lambangnya S ya, nanti atau select variable. Ya. Peranan kegiatan disposal ini adalah untuk menampung sumber daya yang tersisa atau tidak digunakan. Nah, ini keunggulannya simplex ya. Jadi tidak semua input yang kita gunakan itu habis. Nah, itu dia masuk ke disposal activities. Dengan adanya kegiatan disposal ini kita dapat membuat ketidaksamaan suatu rumus matematika menjadi suatu persamaan. Nah, metode simplex hanya diperkenankan nilainya positif dari kubah-kubah X izinnya. Jadi variabel X-nya ya, variabel X-nya itu atau variabel inputnya ini harusnya bentuknya adalah positif, tidak bisa negatif. Nah, ini model umumnya seperti ini ya, sama. Apakah kasusnya maksimisasi atau minimisasi? Kalau maksimisasi dia nanti fungsi tujuannya Z sama dengan, nanti sama dengan nilai kanan ya, ini berapa. Fungsi pembatasnya tidak kita buat sama dengan. Kalau maksimisasi harusnya fungsi pembatasnya kurang dari sama dengan ya, tapi kita asumsikan dia sama dengan. Nah, S1, S2 dan segalanya Sn itu merupakan select variable atau disposal activities. Di variable variable X yang tidak habis digunakan nanti masuk ke variable select. Ini bentukannya adalah seperti ini. Ada variabel dasar ya, ada Z, S1, S2, Sn. Ini Z, X1, X2. Jadi kita nanti masukkan berapa nilainya ya. Nanti ada nilai kanannya berapa. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk kasus minimisasi. Fungsi tujuannya minimumkan, ini sama. Tapi nanti ini kan yang sudah di standarisasi ya, standarisasi persamaan. Tapi nanti minimisasi berarti fungsi kendalanya lebih besar dari sama dengan. Ya, harus kalian ingat itu. Tabel simplexnya juga hampir sama. Nanti kita coba masukkan saja langsung. Nah, pada kasus-kasus khusus perubahan tanda ketidaksamaan menjadi persamaan pada fungsi pembatas menyesuaikan dengan tanda ketidaksamaan masing-masing persamaan linearnya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, rumuskan persoalan programasi linear ke dalam model umum programasi linear, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas ya. Ingat itu biasanya ada satu fungsi tujuan dan beberapa fungsi pembatas, biasanya seperti itu. Berubah model umum programasi linear menjadi model simplex. Jadi kalau masih Z sama dengan tadi 50.000 A plus 6.000 B, terus fungsi kendalanya bla 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 bla, ini masih model umum. Nah, berikutnya kita bentuk ke model umum, ke model simplex ya. Nanti fungsi pembatas tambahkan select ya. Select variable dan atau surplus variable dan atau variable buatan atau artificial variable yang S tadi.
Ini fungsi tujuan. Bentuk fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit, tambahkan atau kurangi dengan select variable, sebelum variable dan atau variable buatan yang bernilai 0. Ya. Yang ketiga, formasikan dalam bentuk tabel simplex. Buat melakukan langkah-langkah penyelesaian. Nanti ini enaknya praktek saja langsung, lebih mudah dipahami. Ya, ini kasus maksimisasi contohnya. Fungsi tujuannya adalah, ini model umum ya, maksimumkan Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Fungsi pembatasnya, untuk bahan A 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Bahan B 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Dimana syaratnya x1 dan x2 nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini mutlak syarat ini ya, karena harus positif. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bagaimana menurunkan ini fungsi tujuan ke dalam bentuk ini. Nanti tadi kan di slide awal sudah dikasih contohnya ya, nanti silakan difahami betul. Ini model simplex, kita bahas fungsi tujuannya adalah maksimumkan Z tadi kan Z sama dengan 8x1 min 8x1 plus 6x2 ya. Itu model umum yang slide sebelumnya. Nah, slide ini selanjutnya kita bahas model simplex ya. Kita geser ke kiri. Jadinya Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. 0 ini adalah nilai kanan. Nah, fungsi pembatasnya kita juga sama geser. Untuk untuk persamaan fungsi pembatas 1, nah kita untuk bentuk sama dengan juga ya, masukkan unsur variabel S1. Dan yang untuk fungsi pembatas kedua kita masukkan unsur variabel select ya, S2. Ya. Ini bentuk nilai kanan semua 0, 60, 48. Dimana syaratnya X1, X2, S1 dan S2 harus besar sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif. Yang kita masukkan ke tabel simplexnya. Ini variabel dasarnya ya. Ada Z, X1, X2, S1, S2 dan nilai kanan. Z, S1, S2. Oke, sudah sampai di sini. Ini harus baku ya. Kalian buat seperti ini. Kita tinggal masukkan model simplexnya. Tadi variabel dasarnya untuk Z sama dengan Z min 8x1 kan, min 6x2. Tidak ada variabel select, maka ditulis 00 dan nilai kanannya adalah sama dengan 0. Ini fungsi tujuannya. Z sama dengan ya, kan Z sama dengan 8x plus 6x2. Z sama dengan 8x1 plus 6x2 kan. Bentuk model simplex. Model simplexnya jadinya adalah Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0 kan. Kita masukkan. Maka Z-nya adalah 1 ya. Min 8x2 min 6x2, tidak punya select variable ke 000 ya, nilai kanannya juga sama dengan 0. Nah, 1 untuk fungsi pembatas yang pertama seperti ini, tidak ada nilai z nya kan. Fungsi pembatas yang pertama adalah 4x1 tambah 2x2 tambah s1, s2 nggak ada sama dengan 0 ya, nilai kanannya adalah 60. S2-nya. S2-nya jika tidak ada nilai Z-nya, fungsi kendala yang kedua adalah 2x1 tambah 4x2, tidak punya select variable, jadi kita buat 0, plus S2 sama dengan 48. Ya, sampai sini mohon dicermati lagi bagaimana memasukkan ke tabel simplex. Ya. Saya ulangi lagi ya. Model simplexnya tadi jadinya adalah untuk yang fungsi tujuan Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. Maka kita masukkan Z adalah 1Z ya. Min 8x1 min 8 min 6x2 min 6, tidak punya select variable sama dengan 0, nilai kanannya 0. Nah, sama fungsi pembatas juga sama kan. Fungsi pembatas yang pertama, constraint yang pertama kan persamaannya 4x1 ditambah 2x2 tambah s1 sama dengan 60. Maka fungsi pembatas pertama tidak memiliki nilai z, maka z-nya sama dengan 0.
4x1 kita tulis 4, tambah 2x2 kita tulis 2, plus S1 adalah 1S1 ya, tulis 1, ini sama dengan 60 nilai kalinya. Yang ini juga sama. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Ini untuk iterasi awal ya. Kita setelah memasukkan ini, masukkan ke model simplex ke tabel simplex, maka kita lakukan yang kedua, menentukan kolom kuncinya mana. Ya. Apa itu kolom kunci? Kolom kunci itu kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Yang paling negatif. Ya. Nah, dari sini tujuannya di antara kolom ini yang paling negatif adalah min 8. Ya, kita tandai min 8. Nah, berikutnya menentukan baris kunci. Nah, baris kunci itu bagaimana cara menentukannya? Nilai kanan itu fungsi pembatas. Ini kita cari nilai indeksnya dulu. Nilai indeks itu adalah nilai kanan fungsi pembatas. Tadi 0, 60, 40 ya. Bagi nilai kunci kolom F pembatas. Nah, baris kunci adalah nilai indeks yang terkecil atau positif. Kecil positif. Nah, tadi kita punya ini paling kolom kuncinya ini ya. X1 min 8. Ini kita warnain. Ya, kolom kuncinya. Kita baru tentukan baris kuncinya mana. Nah, baris kunci itu tentukan dulu indeksnya. Indeks itu nilai kanan pembatas, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Bagi dengan ini 0 bagi min 8, jadinya ini enggak bisa dihitung ya, terhingga kita strip saja. 60 bagi 4 15, 48 bagi 2 24. Nah, baris kunci adalah nilai indeks yang terkecil positif 24 sama 15, maka kita dapatkan adalah 15 ya. Maka kita ini diwarnain, ini adalah kolom kunci dan ini adalah baris kunci. Nanti silakan nanti kalian coba latihan dengan Excel ya, dengan Excel. Langkah berikutnya kita cari angka kunci. Angka kunci adalah pertemuan antara kolom kunci. Kolom kunci itu nilai koefisien di fungsi tujuan paling negatif ini min 8 dengan baris kunci. Nah, ketemu di 4 ini angka kunci ini. Nah, berikutnya kita buat nilai baris baru, nilai baris kunci baru. Ini adalah nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kuncinya. Nah, nilai baris yang lain itu baris lama dikurangi dengan nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Jadi yang dikerjakan adalah nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baru yang bersangkutan ya. Nah, tadi kita temu di ini 4 ya. Maka nilai baris kunci baru adalah ini 0, 1. Ini dari mana dapatnya? Itu adalah tadi kan nilai Z-nya adalah sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, maka 0 dibagi dengan 4. Ya 0 ya. 0 bagi dengan 4. Dan S1-nya berubah menjadi X1. Ya. Jadi nanti ini dulu berubah, S1 berubah jadi X1. Berikutnya Z-nya adalah kenapa 0? Tadi karena kita 0 dibagi dengan 4. Jadi tadi nilainya 4 ya. 4 dibagi dengan 4 ketemu aja adalah 1. Dan tadi 2x2 ya. Bagi dengan 4, 2-nya setengah. S1 tadi adalah 1. 1 dibagi 4, 1/4. Ini tetap 0. Ini sama dengan 15. Ya, 15. Kan tadi 60 ya. 60 bagi 4 sama dengan 16. Nah, berikutnya tentukan nilai baris yang lain. Kita masih punya Z, masih punya S2. Nah, baris yang lain itu ini adalah baris lama. Baris lama dikurangi dengan baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci yang bersangkutan. Ya, kita coba. Ini tadi ya, nilai baris kunci barunya sudah, nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Nilai baris yang lain itu sama baris lama kalau nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Ini tadi 0
Kita buat X2 nya dulu, ini nggak berubah ya, karena tadi kita hanya merubah yang dirubah adalah yang baris kunci saja. Jadi X1 yang masih baris lama masih tetap S2. Ini adalah 0 dikurangi dengan 0 dikali dengan 4. 0 kurangi dengan 0 sama dengan 0 kali dengan 4 sama dengan 0 ya. Di X2 nya adalah, kalian harus ingat ini dapat kenapa dari 0, nanti tadi nilai kunci baris lama bagi baris lama kurangi dengan nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan ya. Tadi saya lupa angkanya. Oke, enaknya nanti pakai Excel ya, pakai Excel saja. Nanti kita lanjutkan. Kalau ini video ini kayaknya agak susah, ini akan saya contohkan berdasarkan Excel. Sudah ketemu ya. Nanti berikutnya nilai Z juga sama. Berikutnya nilai Z juga sama nih. Masukkan dengan rumus tadi, sudah selesai. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada variable select ya. Yang kita coba kesimpulannya adalah belum ada masih ada nilai yang negatif di fungsi tujuannya, yaitu min 2. Ini nggak boleh ada yang negatif kan syaratnya. Maka ini adalah kita buat kolom kunci. Nah, berikutnya kolom kunci tadi kita hitung indeksnya, dapat ketemu yang S2 ini adalah merupakan baris kunci. Angkanya sama. Ini kalian harus ingat angkanya, tinggal nanti dibuat nilai perubahannya. Nah, ini variabel dasarnya sudah ya, tinggal masukkan ini baris baru ya, baris baru dengan rumus yang sebelumnya. Terus nanti kita tentukan baris lamanya seperti apa. Nah, nanti ketemunya seperti ini. Nah, di sini nih fungsi tujuan tidak ada lagi yang negatif. Maka pada iterasi yang kedua itu X1 nya sama dengan 12 dan X2 nya sama dengan 6. Dengan Z maksimum sama dengan 132.000. Ini silahkan diperhatikan ya. X1 nya sama dengan 12, X2 nya sama dengan 6, Z nya adalah 132.000. Oke, kita coba dengan Excel. Kita coba contoh kedua dengan Excel ya, biar kalian lebih memahami. Ini kita punya fungsi tujuan dan fungsi pembatas seperti ini. Kita close ya, kita close untuk PowerPoint ini. Sisanya nanti kalian cermati langkahnya satu persatu. Ini model simplex nya ya, sudah paham untuk model simplex. Berikutnya kita masuk ke tabel simplex ya. Berikutnya tentukan kolom kuncinya. Berikutnya ini kolom kunci sudah, maka tentukan baris kuncinya ya. Ini kolom kunci yang paling negatif terbesar, kita tentukan ya, baris kuncinya berdasarkan indeks. Ini indeksnya adalah seperti ini ya, ingat. Nah, maka baris kuncinya adalah yang S2 dulu kalau yang ini. Nah, S2 dulu, baru setelah itu kita tentukan angka kuncinya. Angka kuncinya adalah 2. Setelah angka kunci ketemu, kita tentukan baris baru ya. Baris baru sudah, ini S2 nya jadi X1 ya, tetap jadi X1 S2 nya tinggal kita nanti masukkan baris barunya. Tentukan nilai baris lamanya sesuai rumus ya. Ketemu seperti ini, masih ada yang negatif X2 2,5. Nanti kita lanjutkan ya. Berarti ini adalah kita merupakan kolom kuncinya ya. Berikutnya kita tentukan baris kuncinya. Baris kuncinya langkahnya sama, bikin indeks dulu. Nah, ini yang paling kecil adalah 2000 ya. Maka ini adalah baris kuncinya. Setengah adalah angka kuncinya. Nah, angka berikutnya adalah tentukan tadi ya, baris baru yang dibagi angka kunci, dan tentukan nanti baris selanjutnya.
dengan rumus yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Ketika sini sudah tidak ada lagi yang negatif di fungsi tujuannya, maka nilai X1 nya adalah 400, X2 nya adalah 200, Z nya adalah 8000. Kesimpulannya ya, maksimum ketika X1 nya sama dengan 400, X2 nya sama dengan 100, dengan Z maksimum 8000 ya. Ini berikutnya contoh lagi ya, fungsi tujuannya maksimalkan tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Fungsi pembatasnya adalah x1 plus x2 kurang dari sama dengan 15, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 28, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 20. Syaratnya x1 dan x2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, model simplexnya tinggal dibuat saja ya, bla bla bla, nanti ketemu x1 x2 nya sekian, sudah. Fungsi pembatasnya kita lanjutkan angkanya. Kita tentukan baris kuncinya. Harusnya baris kuncinya yang paling negatif ini ya. Kenapa dia jadi di sini, nanti perlu dicermati. Oke, ini sorry benar min 3 1 2 1 ini karena pewarnaan saja. Baris kuncinya adalah kolom kunci adalah min 3. Kita bikin indeks yang paling kecil adalah 14 ya. Maka ini adalah baris kunci. Kolom kuncinya ini yang X1, kolom X1 ke bawah. Baris kuncinya ada S2 yang ke kanan nih. Ini angka kuncinya adalah 2. Oke, sudah ada kolom kunci, baris kunci sudah. Kita lanjutkan angka kuncinya 2. Berikutnya kita buat baris baru ya. Berikutnya langkahnya adalah kita bikin baris lama. Fungsi tujuannya masih ada yang negatif min setengah ya. Oke, ini kita bikin jadi kolom kunci. Setelah kolom kunci kita bikin indeksnya. Nah, ini kolom kuncinya tadi min setengah ini ya, ketemu indeksnya. Kita bagi nilai kanan bagi dengan kolom kuncinya, ketemu 2, 28, 4, yang paling kecil 2, sehingga ini adalah baris kuncinya ya. Maka angka kunci adalah setengah. Nah, kita bikin baris baru dengan rumus sebelumnya ya, ketemu sekian. Masukkan variabelnya. Berikutnya ini kita sudah selesai. Fungsi tujuannya sudah tidak ada lagi negatif ya, nilai X1 X2 nya. Maka ini selesai. Maka nilai optimumnya terjadi ketika X1 sama dengan 14, X2 sama dengan 24, dengan Z nya adalah 43, dimana ada variabel yang dapat terpakai sebanyak 1. Nah, ini ya, ini X1 sama dengan 13, X2 nya dengan 2, Z maksimumnya 43, dengan select variable atau sisa variabel yang digunakan adalah 1. Nah, ini silakan yang ini untuk kalian kerjakan ya. Contohnya, apabila kata sebuah fungsi tujuan dari suatu produksi barang adalah Z sama dengan 6x1, 4x2, tambah 4x3 dengan fungsi pembatas bahan A 30x1, 10x2, tambah 4x3 kurang dari sama dengan 20, bahan B 10x1 plus 10x2 plus 10x3 kurang dari sama dengan 180, dan bahan C 20x1 plus 60x2 plus 10x3 kurang dari sama dengan 520. Dimana X1, X2, dan X3 ini lebih besar sama dengan 0. Nah, caranya cari nilai X1 dan X2, X3 yang memaksimumkan dengan metode simplex ya. Silahkan nanti dikerjakan. Terima kasih banyak. Nanti saya juga akan lampirkan penyelesaian dengan menggunakan Excel. Nanti kalian kerjakan soal yang ini juga dengan Excel sehingga lebih mudah ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.